Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya William Hidayatullah, asal UPBJJ UT Bogor, program studi S1 Ilmu Hukum. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan materi tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang terkena COVID-19 ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, bahkan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung, bahkan ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, dan bernapas. Anda dapat tertular oleh penyakit ini ketika menghirup udaranya. Jika kita berada di dekat orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi oleh virus ini. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Faktor banyaknya penderita virus COVID-19 di Indonesia. Faktor yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus virus COVID-19 ini yaitu banyaknya interaksi sosial di tempat umum. Hal ini diperburuk apabila semakin tinggi interaksi masyarakat di tempat ramai, maka peluang terjadinya lonjakan kasus ini semakin tinggi. Banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini kita membutuhkan kesadaran dari berbagai pihak untuk bersama-sama dalam mencegah virus COVID-19 ini agar tidak bertambah banyak penderitanya. Bahkan virus ini bisa hilang dari negara kita, Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani virus COVID-19 ini. Dalam mengatasi wabah COVID-19 ini, pemerintah sudah melakukan berbagai cara dalam upaya pencegahan, yaitu salah satunya dengan gerakan 3M dan 3T. Gerakan yang dilakukan ini secara masif di seluruh Indonesia menggunakan berbagai macam media platform, baik digital maupun konvensional. 3M ini terdiri dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun ya. Dalam segala aktivitas masyarakat diwajibkan memakai masker. Kemudian menjaga jarak atau social distancing ketika mengantri ataupun dalam kegiatan yang mengharuskan kita untuk menunggu. Tak hanya itu, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di luar ruangan. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat sebagai salah satu upaya mencegah penularan COVID-19 ini. Sementara itu, upaya 3T yaitu testing, tracing, juga treatment. Upaya pertama itu testing, yaitu melakukan screening terhadap orang-orang yang terindikasi terpapar virus COVID-19 ini. Yang selanjutnya yaitu tracing. Tracing yaitu upaya untuk melacak orang-orang yang berinteraksi dengan seseorang yang sudah terpapar COVID-19. Langkah selanjutnya yaitu treatment. Apabila orang tersebut sudah terpapar COVID-19, maka dia melakukan karantina supaya tidak melakukan kontak dengan orang lain dan menyebabkan penularan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan tersebut diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Dalam penerapannya, gerakan 3M ini juga dibarengi dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yaitu PPKM, serta dengan melakukan vaksinasi kepada setiap masyarakat secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan penularan yang lebih banyak lagi. Diharapkan upaya-upaya yang telah dijalankan ini masyarakat dapat mematuhi dan menerapkannya sehingga antara pemerintah dan segala lini dari masyarakat itu saling bersinergi
untuk mencegah pandemi COVID-19 ini tidak bertambah banyak, bahkan untuk hilang dari Indonesia. Yang selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah ini apakah berhasil? Alhamdulillah, hasil dari upaya pemerintah dalam menangani virus COVID-19 ini sampai saat ini mengalami penurunan. Di sini dapat terlihat dari sudah dibukanya tempat umum seperti mal, tempat makan, tempat wisata, dan lain sebagainya. Bahkan PPKM ini sudah tidak diberlakukan lagi dari beberapa bulan yang lalu. Namun kita sebagai masyarakat juga jangan lengah dengan angka penurunan virus COVID-19 ini. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 supaya tidak melonjak lagi penyebarannya di Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.